Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi perkuliahan statistika. Pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas mengenai kurva normal dengan indikator menjabarkan pengertian kurva normal, daerah kurva normal, z-score, t-score, serta penerapannya dalam suatu data. Materi ini dapat Anda download di link bit.ly statistik BK6. Adapun sumbernya yaitu Hadi Sutrisno dengan judul Statistik, Johnson dan Batarakaya dengan judul buku Statistik Principal Methods, kemudian Furqan dengan judul buku Statistika Terapan untuk Penelitian. Kita lihat dulu penerapan materi kurva normal di jurnal bimbingan dan konseling. Salah satu contohnya yaitu jurnal Rumia Hari Susanti dengan judul meningkatkan kesadaran tanggung jawab siswa SMP melalui penggunaan teknik klarifikasi nilai. Pada bagian pengujian hipotesis terdapat kalimat nilai z-score yang diperoleh yaitu negatif 2805. Nilai z-score ini akan dicari probabilitasnya atau peluangnya, p-value-nya, dengan menggunakan tabel Z dengan alfa sama dengan 5% dan akan digambar menggunakan kurva-kurva normal. Jadi ternyata materi kurva normal ini ada penerapannya di jurnal bimbingan dan konseling. Kita masuk di ilustrasi kasusnya. Diasumsikan bahwa data perilaku agresif siswa kelas 7 SMP 3 Bengkulu mengikuti sebarang kurva normal dengan rata-rata 32,1 dan standar deviasi 9,18. Jika sampel yang diambil yaitu 35 orang, pertanyaan pertama, berapakah siswa yang memperoleh nilai perilaku kurang atau sama dengan 14? Yang kedua, berapa kira-kira siswa kelas 7 yang memperoleh nilai perilaku agresif lebih atau sama dengan 52? Padahal kita tidak mengetahui ke 35 data sampel dari nilai dari perilaku agresif, ya. Akan tetapi dengan adanya konsep kurva normal, kita dapat menduga bahwa jawaban dari pertanyaan 1 dan 2 itu adalah 1 orang. Kira-kira mengapa? Marilah kita pelajari konsep kurva normal. Pertama kita lihat definisi dulu dari kurva normal. Ya, menurut Johnson dan Batarakaya, kurva normal ini berbentuk seperti bel, ya, berbentuk seperti bel, seperti gambar ini, dan memiliki fungsi densitas seperti ini. Fx sama dengan 1 sigma akar 2pi eksponen negatif 1x kurang mu pangkat 2 per 2 sigma kuadrat, dengan nilai x itu antara negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Sedangkan jika sebarannya berbentuk baku atau kurva normal baku, maka fx nya berbentuk 1 sigma akar 2pi eksponen min 1/2 z kuadrat, di mana nilai z nya letak antara negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Menurut Hadi, kurva normal adalah suatu kurva yang berbentuk lonceng dan berasal dari poligon yang dilicingkan pada ordinat menunjukkan frekuensi. Jadi sumbu y nya itu mewakili frekuensi, sedangkan sumbu poros absisnya yaitu sumbu x memuat variabel. Simbol dari kurva normal itu seperti ini, n dalam kurung mu, sigma, ya. Sedangkan kurva normal baku itu memiliki rata-rata populasi sama dengan 0 dan standar deviasi itu sama dengan 1, sehingga disimbolkan dengan n dalam kurung 0,1. Coba perhatikan ketiga gambar kurva ini. Jadi bentuk kurva normal itu sangat dipengaruhi oleh
standar deviasi, sedangkan pusatnya yaitu mu-nya akan selalu tetap. Jadi makin tinggi nilai standar deviasi, maka dia akan makin melandai, sedangkan makin terlalu kecil juga dia akan runcing, ya. Oke, seperti itu. Lalu alasan pentingnya data terdistribusi mengikuti kurva normal, ya. Pertama, karena kurva normal itu katanya model yang baik untuk mendekati frekuensi distribusi fenomena alam sosial jika sampelnya adalah besar. Jadi semua frekuensi distribusi tentang kejadian itu katanya bagus atau diwakili oleh kurva normal, ya. Kemudian terdapat hubungan yang kuat antara besarnya sampel dengan distribusi rata-rata yang diperoleh dari sampel acak yang diambil dari populasi yang sama. Jadi setiap sampel yang diambil ternyata itu bentuknya terdistribusi normal. Semakin besar sampel, ternyata distribusi rata-rata sampel akan semakin mendekati kurva normal. Kemudian yang ketiga, kurva normal itu memberikan penghampiran yang baik terhadap distribusi teoritis lainnya yang umumnya lebih sulit digunakan untuk memodelkan distribusi peluang. Catatan yang perlu diperhatikan di sini adalah pada materi teorema limit sentral, ya. Walaupun populasinya itu tidak normal, tapi jika sampelnya mengikuti distribusi normal, maka data dari sampel itu akan berbentuk kurva normal. Jadi sebarannya itu akan berbentuk kurva normal. Karakter dari kurva normal, pertama dia unimodal, artinya hanya memiliki satu modus. Kemudian dia simetrik, artinya bagian yang kiri dengan bagian yang kanan itu sama-sama 0,5 sehingga totalnya itu adalah 1. Identik, artinya nilai modus, median dan rata-ratanya itu sama. Asimptotik, artinya kurva normal itu yang terbentuk dari data kontinu tidak akan pernah menyentuh sumbu X atau nilainya itu akan selalu di atas sumbu X, ya. Daerah kurva normal. Daerah ini biasa dinyatakan dalam persen atau proporsi. Jadi bisa berbentuk persen seperti ini, bisa juga berbentuk desimal, ya, 0,34, bisa seperti itu, ya. Inilah semua probability-nya. Inilah yang di sebelah kanan, nilai Z positif yang mana luasnya itu 0,5. Sedangkan ini adalah yang bagian kiri, Z negatif yang nilainya juga 0,5. Sedangkan luasnya ini bisa dilihat dalam tabel kurva normal, yaitu tabel Z, ya. Kita masuk di Z-score. Z-score adalah suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai atau angka dasar menyimpan dari rata-rata dalam suatu standar deviasi. Jadi mengapa perlu Z-score? Karena dengan adanya perbedaan suatu ukuran setiap variabel seperti sentimeter, rupiah, kilogram, dan hektar. Jadi karena setiap variabel memiliki ukuran tersendiri, satuan ukuran tersendiri, maka perlu skor yang seragam, ya, yaitu Z-score. Jadi Z-score ini adalah nilai yang terdapat nanti dalam kurva normal, ya. Kemudian Z-nya itu dapat dicari dengan nilai X kurang mu per sigma, dengan Z adalah nilai standar, X adalah angka kasar, mu adalah rata-rata, dan sigma adalah standar deviasi. Coba perhatikan contoh atau ilustrasi kasus 1. Rata-rata di sini
diperoleh yaitu 32,1 dengan standar deviasi 9,18, maka nilai atau rumus set skornya yaitu X kurang 32,1 per 918. Yang ingin ditanyakan di sini, berapa nilai perilaku agresif yang dibawa atau sama dengan 14, kemudian berapa nilai perilaku agresif yang lebih dari 52. Nah, inilah contoh kurva normalnya ya. Ini digambarkan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Anda bisa download dengan mengklik link ini. Nah, penyelesaiannya. Yang pertama, untuk nilai X atau angka kasarnya yaitu yang di bawah 14. Berarti Z skornya yaitu X dikurang 32,1 per 9,18. Jadi 14 dikurang 32,1 per 918, maka diperolehlah negatif 1,92 atau di sebelah kiri dari pusatnya atau mu-nya. Nah, bagaimana caranya mencari nilai probabilitasnya? Karena nilai ini adalah nilai antara pusatnya sampai 1,96 ya. Berarti caranya itu kita lihat dulu kolom Z ya. Nah, cari 2 digit angka pertama yaitu 1,9. Nah, kemudian 6 nya kita cari di bagian judul atas. Nah, tarik garis. Nah, di mana ketemu 2 koordinat tersebut. Nah, itulah nilai probabilitasnya yaitu 0,4750. Nah, di sini nilai p-value-nya berbentuk desimal ya, bukan berbentuk persen. Terkadang juga ada beberapa tabel kurva yang membentuk persen. Nah, karena nilai ini yang kita peroleh tadi yaitu nilai dari negatif 196 sampai 0, padahal yang ditanyakan itu kurang dari 14, yang mana nilai 14 itu tadi diwakili oleh angka Z skor 1,96. Berarti kita harus cari nilai atau probabilitas Z kurang dari negatif 196. Bagaimana caranya? Nah, tadi ada sifat-sifat kurva normal di mana sebagian ini bernilai 0,5, sedangkan kita sudah dapat tadi dari 0 sampai minus 1,96 itu katanya nilainya 0,4750. Jadi sisa dikurangkan, jadi 0,5 dikurang 0,4750, diperolehlah nilai probability atau p-value nya yaitu 0,025. Nah, karena dicari itu berapa jumlah siswanya, sisa dikalikan dengan frekuensi totalnya atau jumlah sampelnya ya. Probability-nya tadi 0,025 kali jumlah sampelnya 35 ya, jadi sekitar 1 orang. Cocok dengan ilustrasi kasus yang pertama. Nah, sekarang penyelesaian yang kedua itu mirip dengan penyelesaian yang pertama, yang berbeda itu cuma angka X kasarnya yaitu 52. Jadi 52 kurang 32,1 per 9,18 diperolehlah positif 1,96. Jadi dia berada di sebelah kanan ya, set positif. Lalu bagaimana mencari nilainya? Nilai 1,96. Jadi cari dulu 1,9, kemudian cari di sini 6. Nah, di mana kedua titik itu bertemu, itulah nilai probability-nya yaitu 0,4750. Tapi ini nilai dari 0 sampai 1,96 karena yang dicari itu lebih dari 52, di mana 52 tadi itu diwakili oleh nilai skor 1,96. Jadi yang ditanyakan di sini adalah nilai Z yang lebih dari 1,96 ya. Jadi sisa Anda kurangkan lagi dengan 0,5. Diperolehlah hasil 0,025 atau 2,5%. Kemudian dicari jumlah siswanya. Nah, sisa dikali dengan jumlah total sampelnya. Jadi probability dikali jumlah sampelnya dibulatkan menjadi sekitar 1 orang. Jadi ilustrasi kasus tadi yang slide awal itu betul ya. Jadi
jawaban pertanyaan 1 dan 2 itu masing-masing adalah 1 orang dengan menggunakan prinsip kurva normal. Nah, ini data aslinya ya. Ini bersumber dari sini di Bu Febrianti. Anda bisa cek di Google kalau Anda percaya datanya. Nah, betul, yang kurang dari 14 itu ada 1 orang. Yang lebih atau sama dengan 52 juga itu 1 orang. Nah, coba perhatikan probability-nya juga setidaknya mendekati tadi, yaitu 2,8, dan kita hitung pakai kurva normal sekitar 2,5%, sama dengan yang ini ya. Dari kasus ini kita dapat mencari kesimpulan bahwa kurva normal dapat menduga atau mendekati frekuensi distribusi fenomena alam dan sosial jika sampelnya besar. Oke. Nah, sekarang kita lihat interpretasinya. Untuk kasus yang pertama 1A, di sini yang dicari atau nilai yang kurang atau sama dengan 14. Peluang kejadiannya itu yang ini ya, sedangkan sisanya yaitu sebesar 97,5% itu yang ini semua, daerahnya yang ini sampai di ujung ya. Kalau diinterpretasikan seperti ini, kita dapat menyatakan dengan penuh kepercayaan bahwa 97,5% dari individu yang diambil atau dari sampel untuk populasi SMP 3 Bengkulu akan mencapai nilai perilaku agresif yang lebih dari 14. Betul, karena yang kurang atau sama dengan 14 itu cuma 2,5%. Jadi sisanya 97,5% itu pasti peluang yang lebih dari angka 14 nilai perilaku agresifnya ya. Begitupun dengan kasus yang kedua tadi ya, pasti peluang kejadian yang lebih besar dari 52 di sini ya. Itu cuma 2,5%, sedangkan kurang dari 52 itu sebanyak 97,5% ya. Jadi pasti 97,5% itu adalah nilai-nilai perilaku agresifnya yang kurang dari 52 atau sekitar 34 orang ya. Coba perhatikan kasus 2. Yang beda dengan kasus yang pertama, yang dicari di sini adalah nilai antara 14 dan 52. Bagaimana cara mencarinya? Karena di soal itu terdapat 2 angka kasar, berarti terdapat juga nilai z-score-nya ada 2 ya. Z1 dan Z2. Disubstitusi saja nilai X-nya 14 dan 52 diperolehlah untuk yang sebelah kiri tadi negatif 1,96, sedangkan yang sebelah kanan yaitu positif 1,96. Karena terbatasnya ini di tabel kurva yang saya gunakan itu terbatas, nilai Z-nya cuma 0 sampai 3,96, otomatis untuk mencari nilainya ya, dari negatif 1,96 yang merupakan nilai Z-score dari 14 sampai 1,96 yang merupakan nilai Z-score dari 52, itu harus dipisah ya. Jadi dicari peluang dulu negatif 1,96 sampai 0 dan ditambah nanti dengan peluang dari 0 sampai 196. Tadi sudah dihitung dengan cara yang sama dengan kasus penyelesaian kasus yang pertama. Nilainya itu 0,4750 dan 0,4750, jadi totalnya itu 0,95 atau dalam persentase yaitu 95%. Kalau kita mau cari jumlah siswanya, berarti sisa dikali dengan jumlah sampelnya, berarti 0,95 kali 35, pembulatannya itu sekitar 33 orang. Coba perhatikan interpretasinya. Di sini terlihat bahwa 14 yang diwakili oleh nilai Z-score negatif 1,96,
kemudian rata-ratanya diwakili oleh nilai z-score 0, kemudian 52 diwakili nilai z-score 1,96. Coba perhatikan, jadi ini adalah daerah diterimanya atau semua daerah yang mempunyai nilai perilaku agresif yang antara 14 sampai 52. Di sini semua. Sedangkan ini 2,5% di sebelah kanan, yaitu nilai yang tidak memenuhi atau tidak terletak antara 14 sampai 52. Peluangnya di sebelah kanannya itu 2,5%. Sedangkan di sebelah kirinya juga 2,5%. Yaitu nilai perilaku agresifnya yang kurang dari 14. Jadi totalnya ini adalah 5%. Karena ada yang di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri, makanya biasa dikenal dengan istilah dua pihak ya. Coba perhatikan interpretasinya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sampel yang terdiri dari 35 orang diambil secara random, kita mengambil secara acak, maka kita dapat menyatakan dengan penuh kepercayaan bahwa 95% atau sekitar 33 orang dari sampel kelas 7 dalam populasi SMP 3 Bengkulu itu akan mencapai nilai perilaku agresif antara 14 dan 22. Sedangkan 5% atau sekitar 2 orang, yaitu di sini 5% atau sekitar 2 orang itu pasti tidak terletak antara nilai perilaku agresifnya tidak terletak di antara 14 dan 52. Selain z-score, ternyata ada juga skor standar baku, nilai standar yang lazim digunakan, yaitu nilai z-score. Jadi bedanya dengan skor Z yaitu cuma di bagian rata-ratanya. Kalau skor Z tadi rata-ratanya itu adalah 0 dan standar deviasinya adalah 1, sedangkan t-score itu rata-ratanya adalah 50 dan standar deviasinya adalah 10. Rumusnya yaitu T sama dengan 50 ditambah 10 kali X kurang mu per sigma, atau T sama dengan 50 ditambah 10 Z. Z ini diperoleh dari sini karena ini adalah formula dari z-score ya. Coba perhatikan posisi t-score di kurva normal ya. Kalau misalkan z-score di sini 0, maka untuk yang t-score dia nilainya 50. Yang tadi di slide sebelumnya dikatakan bahwa rata-ratanya adalah 50. Kemudian standar deviasinya itu 10. Jadi selangnya di sini adalah 10. Antaranya adalah 10. Sedangkan kalau z-score kan 1. Jadi di sini 1 positif 1, di sini negatif 1. Di t-score itu dia tidak memiliki nilai yang negatif, tidak memiliki nilai yang negatif. Coba kita perhatikan contoh kasus 3 di mana pengembangan dari contoh kasus 2, yang mana di contoh kasus 2 itu cuma mencari probability-nya dengan z-score. Sekarang di contoh kasus 3 kita cari nilai probability-nya dengan konsep t-score ya. Maka formulanya berubah seperti ini, 50 ditambah 10 dalam kurung X dikurang 32,1 per 9,18. Cara konversi nilainya sama, bisa kita substitusi atau ganti nilai variabelnya dengan angka kasar yang dicari di soal, yaitu 14 dan 52. Diperolehlah 30,4 dan yang sebelah kanan yaitu 69,6 ya. Coba perhatikan di sini yang sebelah kiri yang tadi saya katakan di nilai T itu, t-score itu tidak mempunyai nilai yang negatif ya. Beda dengan z-score. Sedangkan yang sebelah kanan juga bernilai positif, yaitu 69,6.
di sini coba Anda perhatikan. Ini adalah nilai z-score-nya semua. Ternyata dengan bantuan GeoGebra terlihat bahwa probabilitas yang diperoleh sama dengan z-score, yaitu 95% ini ya, pakai aplikasi GeoGebra. Tentu interpretasinya juga sama ya, interpretasinya juga akan sama. Kalau mau menghitung secara manual, mau tidak mau yang kita gunakan tetap mengacu pada z-score, karena sepengetahuan saya tabel t-score itu masih belum ada, jadi tetap menggunakan konsep z-score, kecuali kalau Anda bisa menggunakan aplikasi GeoGebra dengan bantuan software GeoGebra, itu akan terlihat nanti probability-nya ya, langsung di sebelah sini. Konsep kesalahan standar rata-rata. Jadi konsep ini adalah suatu dugaan tentang standar deviasi dari suatu distribusi rata-rata yang diperoleh dari sampel-sampel yang diambil secara random dan terus-menerus dari populasinya. Ini formulanya ya, standar kesalahan min atau rata-rata yaitu sigma per akar n, di mana n itu adalah jumlah sampel. Coba perhatikan contohnya. Diketahui di sini adalah rata-rata sampelnya 32 dan standar deviasinya adalah 9,18 dengan jumlah sampelnya yaitu 35 orang. Berarti standar kesalahan rata-ratanya yaitu 9,18 per akar 35 atau sekitar 1,55 setelah disederhanakan. Taraf kepercayaan 95%. Tadi dari contoh soal kita menghitung z-score-nya, kalau 95% yaitu plus minus 1,96. Sekarang apa maksud dari taraf kepercayaan 95%? Ternyata maksudnya itu bahwa letak kita akan menolak tiap-tiap estimasi yang menganggap bahwa rata-rata dari sampel kita terletak jauh dari 1,96 standar kesalahan rata-rata. Jadi artinya pasti nilai rata-ratanya itu rata-rata parametrik ya atau populasi itu terletak di selang ini ya, dimana nanti kita cari dulu nilai standar kesalahan min ya. Disinilah kegunaan dari standar kesalahan min ya. Nanti standar kesalahan min itu akan menduga letak dari rata-rata populasi, karena yang kita ketahui kan cuma rata-rata sampel. Kalau rata-rata sampelnya terletak di rentang dari ini 1,96 standar kesalahan error, berarti bisa dipercaya pada taraf kepercayaan 95% bahwa data yang kesimpulan yang kita ambil itu benar ya. Oke. Coba perhatikan di sini rumusnya. Jadi ini adalah nilai rata-rata sampel dikurang 1,96 standar kesalahan min atau rata-rata, lebih kecil dari mu atau rata-rata parametrik, lebih kecil dari rata-rata sampel ditambah 1,96 standar kesalahan min. Ini kita lihat contoh soalnya. Kita sisa substitusi masuk, nilai rata-ratanya 32,1 sini. Kemudian tadi di slide sebelumnya kita sudah cari standar kesalahan errornya, standar kesalahan minnya 1,55, berarti diperolehlah nilai rata-rata parametrik itu terletak pasti di antara 29,06 dan 35,18. Visualisasinya seperti ini.
pasti ini kan nilai rata-rata dari sampel. Nah, karena kita tidak tahu nilai rata-rata secara keseluruhan untuk perilaku agresif dari siswa SMP Negeri 3 Bengkulu yang jadi populasi, jadi setidaknya kita menduga pasti nilai perilaku agresifnya rata-ratanya itu seluruh populasi siswa di SMP Negeri 3 Bengkulu itu pasti terletak di antara selang ini, yaitu 28,6 sampai 35,18 pada taraf kepercayaan 95%. Lalu bagaimana dengan 99%? Yang berbeda dengan 95% itu cuma di di nilai set skornya ya. Yang di sini nilai skornya itu plus minus 2,58 standar kesalahan error ya. Kalau dibuat maknanya atau maksud dari taraf kepercayaan 99% itu maksudnya itu cuma satu di antara 100 kemungkinan kita akan memperoleh rata-rata sampel yang menyimpang sejauh 2,58 standar kesalahan min ya. Kesalahan ini bisa terjadi kalau pengambilan sampelnya yang salah. Untuk kasus yang sama dengan nilai standar kesalahan rata-ratanya itu 1,55 diperolehlah rentang rata-rata parametriknya atau populasinya yaitu 28,10 dan 36,10 pada taraf kepercayaan 99%. Yang berbeda dengan taraf kepercayaan 95%, jadi di sini lebar posisi kemungkinan letak rata-rata parametrik atau populasinya lebih luas ya, lebih luas dari yang 95% ya. Itu saja perbedaannya. Sekarang silakan Anda kerjakan tugas 6 ya, dengan konsep kurva normal ya. Bagian A itu, bagian B dengan konsep z-score saja Anda bisa menggambar kurva normalnya dengan bantuan software GeoGebra. Kemudian bagian C nya itu Anda interpretasikan apa maksud taraf kepercayaan 95% dan 99%. Saya kira cukup untuk materi kurva normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.